Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Coach Andy. Dalam setiap olahraga ini kita harus memiliki pola latihan dan seharusnya kita mempunyai pelatih ya. Karena dalam setiap olahraga itu kita harus ada materi basic dan materi inti, maupun olahraganya sepak bola, bulu tangkis, tenis meja misalnya, golf dan lain-lain. Setiap olahraga ini mereka memiliki materi basic dan materi inti ya teman-teman. Dan kenapa setiap olahraga ini kita harus memiliki seorang pelatih atau mentor? Karena terkadang kita sendiri nggak tahu kekurangan kita apa, potensi yang terpendam apa pada diri kita. Disinilah peran penting seorang pelatih. Terkadang kita sendiri nggak tahu letak kesalahannya di mana, dan kita harus perlu satu orang yang mengarahkan kita untuk latihan yang benar. Dalam biliar ini misalnya pasti ada latihan basic sama seperti olahraga lain. Kalau di biliar ini latihan basicnya adalah stop ball dan latihan intinya banyak. Jadi setiap kita latihan kita harus gandengkan. Pertama latihan basic, kemudian latihan inti. Dan inilah pentingnya kita harus memiliki materi di olahraga biliar ini. Karena apa? Karena kalau kita nggak mengikuti pola latihan, kita akan latihannya sangat lama, selalu open table, menghamburkan bola, main sama teman, sekedar senang-senang dan lain-lain. Kalau teman-teman memang di biliar ya sekedar senang-senang, nggak ada target, itu nggak ada masalah ya teman-teman. Karena biliar ini termasuk salah satu hiburan juga di kota manapun, dan bisa dijadikan sebagai keseriusan kita untuk mendalami olahraga ini. Kenapa di biliar ini kita harus mendalami materi? Karena kalau kita pelajari satu persatu, ini materinya cukup menghabiskan waktu nggak sampai 1 tahun. Itu kalau teman-teman serius dan latihannya setiap hari secara rutin. Sekarang udah enak ya teman-teman. Di Indonesia ini sudah banyak tutorial belajar biliar di sharing ke YouTube. Salah satunya channel saya. Yang kedua ada channel namanya Red Ball. Mungkin teman-teman kalau mau cari referensi lain silahkan ketik di pencarian YouTube Red Ball Taman Palem. Di situ juga yang pegang salah satu pentolan kita atlet Indonesia, yaitu Jimmy Jusman, dan atlet andalan Red Ball Hendrik. Itu juga bisa jadi referensi teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan apakah perbedaan kalau kita latihannya asal-asalan dan kalau kita latihannya terstruktur. Jadi misalkan kita baru mengenal biliar dan kita langsung main sama temen, nggak tahu teori dasar, bagaimana kita mau memasukkan bola sedangkan cara pukulan kita aja masih berantakan. Nah, dibanding kita latihannya asal-asalan, jadi seluruh teori untuk menghabiskan bola itu semuanya akan saya bagikan di sini ya teman-teman. Silakan simak dari materi pertama sampai selesai. Kalau kita serius, ini nggak sampai 6 bulan kita pasti udah mahir untuk main. Jadi misalkan kita mau latihan stroke, itu udah saya pernah bagikan di channel saya. Nah, untuk latihan stroke ini teman-teman harus targetkan paling enggak 1 bulan itu udah benar stroke-nya. Jadi saya sarankan setelah teman-teman ngerasa paham, teman-teman sharing ke pelatih ataupun senior di kota teman-teman, minta penilaian dari senior itu apakah stroke kita udah benar, berdirinya bagaimana, ayunannya bagaimana. Jadi setelah teman-teman targetkan 1 bulan, ataupun jika teman-teman ngerasa cukup mendalami dari stroke tadi, nggak harus sampai 1 bulan, misalkan 2 minggu teman-teman udah yakin, silakan sharing ke pelatih ataupun senior di kota teman-teman. Itu masalah stroke. Dan misalkan kita mau ngelatih aiming. Jadi aiming juga sudah saya jelaskan kemarin secara dasarnya. Ini juga tinggal teman-teman asah sendiri ya. Teman-teman tinggal improvisasi aja latihannya. Misalkan kita udah mendalami aiming dan udah paham, teman-teman tinggal improv aja latihannya. Misalkan kita mau mukul
Bola 13 ini ditempatkan di sini dan bola putihnya di sini. Nah, teknik dasarnya sudah saya jelaskan. Teknik ghost ball, kita pukul di titik berjarak sekitar 2 cm dari sasaran bola dan sejajar dengan garis titik masuk. Dan aiming ini juga teman-teman harus targetkan. Jadi misalkan teman-teman udah ngerasa bisa mendalami aiming, teman-teman sharing lagi ke senior ataupun pelatih di tempat teman-teman. Teman-teman minta penilaian bagaimana cara lepasannya, bagaimana ayunannya, apakah sudah benar. Dan ini juga ditargetkan 1 bulan setelah kita latihan stroke. Nanti kemudian setelah teman-teman ngerasa menguasai, jadi teman-teman nanti akan belajar namanya speed, zona-zona parkir, efek, follow, draw shoot. Jika teman-teman serius, nggak sampai 1 tahun kita pasti bisa menghabiskan bola. Jadi saya beri contoh ya. Anggap saja sekarang teman-teman sudah menguasai dan bisa menghabiskan semua bola. Tapi saya sarankan untuk tidak latihan ke yang ini, karena teman-teman harus bertahap ya. Dimulai dari stroke, aiming, cara ayunan, nanti ada zona parkir dan lain-lain. Jadi misalkan teman-teman ada satu kasus udah bisa main, anggaplah. Jadi misalkan kita mau style 1 ke bola 2. Ini kan sudah kita bahas soal aiming, dan saya juga pernah bahas masalah draw shoot, masalah speed. Nah, ini tinggal digabungkan aja dari ayunan teman-teman, aiming, titik, draw shoot, 2 tip di bawah center, dan tinggal lepasan ayunan saja. Tinggal teman-teman mendalami cara lepasan. Semuanya juga sama ya teman-teman. Misalkan udah kita style ke bola 2, ini mau ke bola 3, nanti teman-teman sudah bisa mengimprove sendiri, feelingnya udah main, karena feeling itu juga sangat perlu ya, sangat membantu juga, selain kita harus mendalami materi-materi di biliar. Dan di video ini saya akan membagikan salah satu materi yang terkadang disepelekan pemain pemula, ataupun terkadang teman-teman yang udah bisa main terkadang nggak tahu letak kesalahannya di mana. Sekarang saya akan membagikan trik bagaimanakah posisi mata yang benar. Jadi silakan disimak sampai selesai. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk DM Instagram saya di Andy Wisuda, atau komen di kolom komentar di YouTube ini ya. Saya akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan teman-teman kalau saya sedang nggak sibuk. Nah, dalam posisi mata ini kita harus benar-benar menggabungkan teknik stance, stroke, bagian kepala yang sudah kita pelajari kemarin, dan digabungkan dengan posisi mata yang benar. Sekali lagi saya ingatkan, disimak sampai selesai. Kalau masih bingung silakan tanya ke DM saya ataupun ke kolom komentar di bawah ini. Jadi setelah kita mendalami betul teknik stroke dan aiming yang dipelajari kemarin, sekarang tinggal kita mengatur posisi mata kita gimana yang benar. Sekarang setelah teman-teman tahu dengan titik masuk bola sasaran, jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, titik masuknya berjarak sekitar 1 cm, sekitar 1 atau 2 cm dari permukaan bola sasaran. Bagi yang belum paham ataupun belum mengerti, silahkan tonton video aiming saya sebelumnya. Jadi setelah kita tahu dengan titik masuk bola sasaran yang menggunakan teknik ghost ball kemarin, jadi mata kita tetap tertuju dengan titik bidikan bola sasaran tadi. Ini pas kita berpindah,
mata tetap posisi di titik gospel ya. Kita ambil jarak dulu untuk mengukur titik bidikan, dan setelah dapat ini mata posisi tetap di titik bidikan ya. Setelah dapat, kaki kanan sejajarkan dengan titik bidikan. Udah ngerasa yakin, udah mau eksekusi. Kalau udah nunduk, sekali lagi saya ingatkan, ini jangan ada pergerakan lain kecuali pergerakan mau eksekusi bola sasaran. Sekarang saya akan jelaskan posisi matanya. Ini mata tetap tuju di titik bidikan ya. Disinilah kemampuan mata kita harus terlatih. Untuk membentuk suatu garis, mata teman-teman harus digerakkan. Pertama, lihat bola sasaran. Lihat bola putih atau cue ball sambil sejajarkan tangan teman-teman. Biar kelihatan kepala saya berdiri dikit. Lihat bola sasaran, bola putih, atau mau sambil diayunkan juga nggak apa-apa. Lihat bola sasaran, bola putih, bola sasaran, bola putih. Setelah dapat, ini posisi terakhir teman-teman tarik, tapi saat menarik stick teman-teman melihat ke titik bola putih, tapi cepat ya pindah ya. Setelah melihat bola putih langsung melihat bola sasaran, tarik tahan, langsung lihat bola sasaran, eksekusi. Dan sesaat setelah eksekusi, mata tetap tertuju ke depan, jangan rata untuk melihat bola sasaran ataupun bola putih. Ini biar untuk fokus kita tetap jalan. Saya ulangi. Bidik dulu titik masuk dari bola sasaran. Setelah ketemu, berpindah, mata tetap tertuju di titik masuk. Ataupun misalkan teman-teman ragu, bisa ulang. Saat bertanding juga ini jangan ragu ya. Kalaupun ragu, teman-teman harus ulang lagi. Setelah kunci, mata tetap tertuju di bola sasaran. Untuk membiasakan, coba teman-teman jangan memakai stick dulu, mengunci bidikannya. Saya ulang ya. Dia titik masuk, mata tetap tertuju bola sasaran. Setelah sejajar dengan cue ball, titik bidikannya, kunci pakai kaki, ambil posisi eksekusi. Nah, kalau kita fokus ke titik masuk, nanti tangan kita ini otomatis bergerak sesuai sejajar dengan titik masuk. Inilah pentingnya kalau kita harus latihan stroke yang benar. Tetap posisi titik masuk. Sesaat mau eksekusi, jangan lupa kita lihat kontak bola putihnya, karena ini biar stick berada tepat pada titik yang mau kita eksekusi. Tarik tahan, lihat bola putih. Pada saat eksekusi tahan sedikit, lihat bola sasaran. Mata tetap tertuju ke titik bidikan tadi, jangan latar noleh ke kiri ataupun ke kanan. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jadi saya di sini bukan ngerasa lebih baik dari teman-teman, karena mungkin ada senior juga yang lebih dari saya. Saya di sini juga masih belajar, sama seperti teman-teman yang lain. Karena kalau ilmu itu jika dibagikan, ilmunya akan bertambah. Jadi di sini saya posisinya tetap belajar, bukan saya merasa hebat ataupun merasa lebih baik dari teman-teman. Semoga kita dapat saling support untuk biliar yang lebih positif. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.